Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Muzani dengan NIM 2310201067 dari kelas 5C PAI. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang penciptaan alam semesta menurut Islam dan sains. Oke, langsung saja pada materinya. Menurut para ilmuwan, alam semesta tidak selalu seperti sekarang. Dahulu, seluruh materi dan energi yang ada terkonsentrasi dalam satu titik yang sangat kecil, sangat padat, dan sangat panas, yang biasa disebut sebagai singularitas. Sekitar lebih kurang 13,8 miliar tahun lalu, titik ini mengalami ledakan besar yang dikenal sebagai Big Bang. Tapi ini bukan ledakan seperti bom. Ini adalah ekspansi luar biasa yang menciptakan ruang dan waktu itu sendiri. Setelah Big Bang terjadi, alam semesta mulai mengembang dengan sangat cepat, dan juga partikel-partikel dasar seperti proton, neutron, dan elektron terbentuk. Dalam waktu ratusan juta tahun terbentuk pula lah bintang-bintang pertama, lalu galaksi, dan akhirnya sistem tata surya seperti yang kita kenal. Ada juga bukti-bukti ilmiah yang mendukung teori ini sangat kuat, seperti terjadinya radiasi latar kosmik, sisa panas dari ledakan awal yang masih bisa dideteksi hingga kini, dan juga pergeseran merah galaksi yang menunjukkan bahwa galaksi-galaksi saling menjauh, menandakan alam semesta terus mengembang. Dan juga yang ketiga, distribusi unsur ringan seperti hidrogen, helium yang sesuai dengan prediksi dari model Big Bang ini. Dengan kata lain, sains telah menemukan bahwa alam semesta memiliki awal dan bahwa ia berkembang dari satu titik menjadi kosmos yang luas. Menariknya, Al-Quran juga telah menyampaikan petunjuk tentang asal-usul alam semesta lebih dari sekitar 1400 tahun yang lalu, dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Allah berfirman yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Pada ayat ini menggambarkan bahwa langit dan bumi itu dulunya menyatu lalu dipisahkan. Ini sangat mirip dengan konsep singularitas dan ekspansi dalam teori Big Bang. Lalu dalam surah Az-Zariyat ayat 47 juga Allah berfirman yang artinya, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ayat ini sangat menunjukkan bahwa alam semesta tidak statis, melainkan terus berkembang dan meluas, sejalan dengan temuan astronomi modern. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah buku sains, tetapi ia mengandung isyarat ilmiah yang mengajak kita sebagai manusia untuk selalu berpikir dan merenung. Dan juga seringkali kita menganggap bahwa sains dan agama sebagai dua hal yang bertentangan.
Padahal keduanya itu saling melengkapi. Kita lihat ke sains terlebih dahulu. Sains menjelaskan bagaimana alam semesta terbentuk dengan hukum fisika, matematika, dan observasi. Selanjutnya pada Al-Quran. Al-Quran juga menjelaskan oleh siapa dan untuk apa alam semesta ini dicipta, dan memberikan makna serta arah bagi keberadaan kita. Dengan menyandingkan keduanya, kita sebagai manusia itu tidak hanya memahami proses penciptaan alam semesta secara ilmiah, tetapi juga menyadari bahwa ini bukan secara kebetulan terjadi. Ada kehendak, ada pula tujuan, dan ada pula kebijaksanaan di baliknya. Penciptaan alam semesta bukan hanya peristiwa kosmik. Ia adalah tanda kebesaran dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 190, Allah juga berfirman yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan penggantian malam serta siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini mengajak kita sebagai manusia untuk tidak hanya melihat, tetapi juga untuk berpikir, untuk tidak hanya tahu, tetapi juga untuk merenungi. Ketika kita menyadari betapa luas dan kompleksnya alam semesta ini, kita juga menyadari betapa kecilnya kita dan betapa besar pula kuasa Sang Maha Pencipta ini. Mungkin itu saja penjelasan dari materi singkat ini. Semoga pembahasan ini menambah wawasan dan memperkuat iman kita. Mari kita terus belajar merenungi tanda-tanda kebesaran Allah dan menjadikan ilmu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.